Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah model, yaitu model waterfall dan RAD atau RAD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurung. Saya Syawaludin. Kami dari Teknik Fakultas Informatika, kelas 4C Malam. Pendahuluan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas dua model pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan, yaitu waterfall dan RAD. Masing-masing model memiliki karakteristik proses dan keunggulan yang berbeda. Dalam rekayasa perangkat lunak, pemilihan model pengembangan sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek. Keduanya memiliki karakteristik kelebihan dan kelemahan masing-masing yang harus dipahami. Memahami perbedaan ini penting bagi pengambilan keputusan dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Satu, waterfall. Definisi dan karakteristik dasarnya, model waterfall adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan sekuensial. Nama waterfall mencerminkan aliran satu arah seperti air terjun dari suatu fase ke fase berikutnya. Tanpa mundur, setiap tahap mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan dilaksanakan secara bertahap tanpa bisa kembali ke tahap sebelumnya. Karakteristik utama dari model ini adalah dokumentasi yang sangat rinci dan tahap proses yang ketat, membuatnya cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. Karakteristik yang pertama ada pendekatan sistematis dan terstruktur, memiliki milestone yang jelas pada setiap tahap, lebih cocok digunakan jika seluruh kebutuhan sistem sudah diketahui dan dipahami sejak awal. Contohnya pada gambar sebelah, yaitu waterfall model. Recruitment, design, development, testing, deployment, kemudian maintenance. Tahapan dalam model waterfall. Tahapan dalam model waterfall meliputi satu, analisis kebutuhan, di mana kebutuhan sistem dikumpulkan dan dianalisis. Dua, desain sistem, di mana arsitektur dan desain sistem dikembangkan. Tiga, implementasi, di mana kode ditulis dan sistem dibangun. Empat, pengujian, di mana sistem diuji untuk memastikan bahwa ia memenuhi kebutuhan. Dan lima, pemeliharaan, di mana sistem diperbarui dan diperbaiki jika diperlukan. Setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Keunggulan model waterfall termasuk struktur yang jelas dan mudah dipahami, memungkinkan perencanaan yang pengelolaan proyek yang lebih baik. Namun, kelemahan utama model ini adalah kurangnya fleksibilitas, tidak mudah untuk melakukan perubahan setelah proses dimulai. Ketidakmampuan untuk kembali ke tahap sebelumnya dapat mengakibatkan masalah jika ada perubahan kebutuhan di tengah jalan. Keunggulannya itu proses struktur dan mudah dikelola, cocok untuk sistem dengan kebutuhan tetap, dokumentasi lengkap. Kelemahannya itu tidak fleksibilitas terhadap perubahan, sulit mengakomodasi feedback pengguna di tengah proses, tidak cocok untuk proses dengan waktu terbatas. Oke, lanjut. Yang kedua, RAD. Definisi dan karakteristik dasar. RAD atau Rapid Application Development adalah model pengembangan yang mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas. Model ini fokus pada pengembangan sistem yang cepat dengan melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pembuatan. Karakteristik utama RAD meliputi penggunaan prototyping dan iterasi yang mempercepat waktu peluncuran produk. Model ini sangat sesuai untuk proyek yang menghadapi ketidakpastian dalam tuntutan pengguna. Karakteristiknya yaitu siklus pendek dan berulang, analisis ke desain, ke prototype, lalu ke evaluasi, lalu ke revisi. Kedua, keterlibatan aktif pengguna selama proses pengembangan. Yang ketiga, lebih menekankan pada fungsionalitas daripada dokumentasi formal. Berikutnya, proses pembuatan prototipe dalam RAD. Proses
pembuatan prototipe dalam RAD melibatkan interaksi yang intens dengan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik secara berkesinambungan. Prototipe awal dibuat dengan cepat untuk menciptakan visualisasi dari sistem yang diharapkan, memungkinkan pengguna untuk memberikan masukan dan menyarankan perubahan. Proses ini berulang, di mana setiap versi prototipe diperbaiki berdasarkan umpan balik yang diterima, sehingga sistem akhir lebih sesuai dengan harapan pengguna. Keunggulan dan kelemahan RAD. Keunggulan RAD termasuk waktu pengembangan yang lebih cepat dan keterlibatan pengguna yang lebih tinggi, yang dapat menghasilkan produk akhir yang lebih memuaskan dan relevan. Namun, kelemahan RAD mungkin termasuk risiko manajemen jika tidak ada struktur yang jelas dan kurangnya dokumentasi yang komprehensif dapat menyebabkan tantangan dalam pemeliharaan sistem di masa depan. Ada juga keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya yaitu pengembangan cepat, adaptif terhadap perubahan kebutuhan, feedback pengguna langsung dan cepat diterapkan. Kelemahannya kurang cocok untuk proyek besar atau tim besar, membutuhkan pengguna yang aktif dan responsif. Yang terakhir, dokumentasi minim bisa jadi masalah jangka panjang. Adapun perbedaan utama dari waterfall dan RAD. Perbedaan waterfall dan RAD. Dari segala aspek, waterfall, RAD. Dari segala aspek pendekatan, waterfall, linear, dan terstruktur. RAD, iteratif, dan fleksibel. Fokus, dokumentasi, dan tahap proses yang ketat. RAD, kecepatan prototipe, dan keterlibatan pengguna. Tahapan, waterfall harus diselesaikan satu persatu. RAD, tahapan bisa dilakukan secara bersamaan. Keterlibatan pengguna. Waterfall minim setelah tahap awal. RAD sangat tinggi dan terus-menerus. Waktu pengembangan. Waterfall lebih lama. RAD lebih cepat. Kemudian cocok untuk waterfall proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. RAD proyek yang butuh cepat selesai dan kebutuhan fleksibel. Resiko perubahan tinggi jika terjadi di tengah proses. RAD rendah karena perubahan bisa diakomodasi lebih cepat. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Model waterfall dan RAD memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. Jadi jelas dan stabil. Sementara RAD lebih baik untuk proyek yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas. Pembelian antara kedua model ini tergantung pada sifat dari proyek yang akan dilaksanakan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata maupun ucap. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.